Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lailatul Mufiroh, biasa dipanggil Laila. Nah guys, dalam video kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian perihal sejarah komunikasi. Nah guys, sejarah komunikasi itu pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara dari manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, dan lain sebagainya yang ada dalam pikiran mereka. Nah, upaya tersebut hanya supaya manusia itu bisa saling berhubungan. Sebenarnya sama dengan sejarah peradaban manusia. Dalam buku Everett M. Rogers pada tahun 1986, Communication Technology yang berjudul The New Media in Society, ia menyebutkan bahwa sejarah komunikasi itu diperkirakan dimulai sejak sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Wow, lama banget ya guys. Itu kita masih belum ada apa-apanya ya. Nah, pada zaman ini biasanya itu disebut dengan zaman Cro-Magnon, yakni bahasa sebagai alat berkomunikasi yang sudah dikenal. Nah, 13.000 tahun kemudian atau sekitar 22.000 tahun sebelum Masehi, para ahli prasejarah itu menemukan lukisan-lukisan dalam gua. Ya, itu diperkirakan oleh mereka bahwa lukisan tersebut itu karya komunikasi manusia pada zaman tersebut. Yang selanjutnya ada era komunikasi. Era komunikasi itu ada 4. Untuk yang pertama itu era komunikasi tulisan yang terjadi pada sekitar tahun 4000-an sebelum Masehi. Kemudian yang kedua ada era komunikasi cetak, itu terjadi sekitar tahun 1400-an sebelum Masehi. Yang ketiga ada era telekomunikasi yang terjadi sekitar tahun 1800-an. Nah, yang terakhir era komunikasi interaktif itu terjadi sampai detik ini setelah terjadinya era telekomunikasi. Nah, berikut penjelasan masing-masing dari era komunikasi ya guys. Era komunikasi yang pertama yaitu era komunikasi tulisan. Era komunikasi tulisan ini adalah era yang pertama kali sebagai sistem pengenalan. Diperkirakan dimulai ketika bangsa Sumeria mulai mengenal kemampuan menulis dalam lembaran tanah Nat. Nah, itu diperkirakan sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Yang kedua, komunikasi cetakan. Di era komunikasi cetakan ini itu dimulai sejak penemuan mesin cetak yang diberi nama hand press oleh Johann Gutenberg pada tahun 1456, dan mesin cetak ini cara pengoperasiannya menggunakan kertas papyrus untuk menulis pesan. Nah, contoh mesin cetak itu ada pada gambar di atas. Kertas papyrus itu berasal dari kata ilmiah yaitu Cyperus. Papyrus adalah sejenis tanaman air yang dikenal sebagai bahan untuk membuat kertas pada zaman kuno. Tanaman ini umumnya bisa dijumpai di tepi dan di lembah sungai Nil. Kira-kira 3500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno sudah memanfaatkan papyrus. Setelah penemuan kertas, ada juga seorang ahli yang menemukan fotografi dengan kecepatan tinggi yang ia gunakan sebagai metode fotografi yang praktis untuk mengirim surat kabar. Nah, metode ini ditemukan oleh ahli Louis Jacques Mendiger. Yang ketiga, era telekomunikasi. Diawali dengan ditemukannya alat telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1844. Ia mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cook and Sir Charles Wheatstone yang dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Pengiriman dan penerimaan informasi ini mampu dikirim dan diterima pada saat yang hampir bersamaan waktunya. Nah, penemuan ini memungkinkan informasi dapat diterima dan dipergunakan secara luas oleh masyarakat tanpa dirintangi oleh jarak dan waktu. Yang keempat, era komunikasi interaktif. Nah, era komunikasi ini mulai terjadi pada pertengahan abad ke-19, tepatnya pada tahun 1946. Ditemukan mainframe komputer ENIAC, ENIAC, dengan 18.000 session tubes oleh para ahli dari Universitas Pennsylvania di Amerika Serikat. Ada juga penemuan tentang radio transistor yang ditemukan oleh Heinrich Rudolf Hertz. Ia menemukan radio transistor yang digunakan untuk keperluan maritim, yaitu untuk mengirimkan pesan telegraf dengan sandi Morse. Kemudian pada tahun 1940 ditemukan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi pada masa Perang Dunia Kedua yang dipergunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic tape. Nah, di sini itu penemuannya adalah video tape.
Selanjutnya adalah sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Sejarah ini ada 4. Yang pertama, tradisi retorika. Tradisi retorika ini adalah upaya pengkajian yang sistematis dan terorganisasi baru dilakukan pada zaman Yunani kuno dengan perintisnya Aristoteles. Golden 1978. Segala upaya yang bertujuan untuk persuasi mencakup 3 unsur, yaitu ethos, pathos, dan logos. Ethos atau kredibilitas sumber, yakni tampilan karakter dan kredibilitas pembicara yang dapat memersuasi halayak hingga mereka peduli dan percaya kepada si pembicara. Pathos atau menyangkut emosi atau perasaan, artinya kemampuan pembicara untuk mengelola emosi ketika berbicara di depan publik. Logos itu biasanya menyangkut dengan fakta, artinya pengetahuan yang luas dan mendalam tentang pesan yang akan dikomunikasikan, yaitu struktur pesan yang harus logis dan rasional berbasis pada kekuatan argumentasi. Yang kedua adalah periode pertumbuhan, terjadi pada tahun 1900 hingga Perang Dunia Kedua. Salah satu disiplin ilmu sosial yang dimulai pada awal abad ketiga memiliki 3 perkembangan penting yang harus diterapkan. Yang pertama, penentuan teknologi komunikasi, kemudian proses industrialisasi dan modernisasi. Yang ketiga, pecahnya Perang Dunia I dan II. Yang ketiga, periode konsolidasi. Periode konsolidasi ini yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960-an. Disebut demikian karena pada masa ini konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner atau artinya mencakup berbagai ilmu sudah mulai terjadi pada masa ini. Yang terakhir, yang keempat, ada periode teknologi komunikasi. Itu terjadi sekitar tahun 1960-an sampai sekarang. Perkembangan ilmu komunikasi ini sangat kompleks dan mengarah pada spesifikasi. Menurut Rogers pada tahun 1986, perkembangan studi komunikasi sebagai suatu disiplin sudah mulai memasuki periode take off atau tinggal landas saja. Sejak tahun 1950 sudah mulai diterapkan sampai sekarang kita sudah lebih mudah untuk berkomunikasi dengan sesama meskipun sudah terhalang jarak karena sudah terciptanya telepon, earphone, handphone, dan lain macam sebagainya alat komunikasi yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.